dilakukan oleh keluarga atau orang anak tersebut sesudah besar, mereka membunuh atau bunuh diri. Nah, karena belang-belang putih di muka itu dia anggap kutukan dewa. Nah, coba bayangkan. Padahal sebetulnya itu karena vitiligo itu. Yang itu bisa diobati. Kita bisa matikan virus yang ada di situ dengan panjang gelombang agak pendek ya, 350. Kenapa kok begitu? Ya karena laser mempunyai kemampuan, mempunyai koherensi yang tinggi, terus kemudian sudah koherensinya tinggi, difokuskan sampai kecil kan, a microscopic dot. Nah, sehingga energinya sangat padat. Jadi extremely high energy density. Coba dibaca lagi, nak, lanjutkan. This make it useful as a cutting and cauterizing Instrument. Cauterizing instrument. Itu kalau kaitannya dengan kulit kan ya. Terus. Laser are used for photocoagulation. Photocoagulation. Oh, enggak kelihatan. Of the retina to help retinal hemorrhaging and for the taking of retinal tears. Stop dulu, nak. Ngerti maksudnya ya? Jadi kemampuan, ya tadi karakteristik sifat laser yang amplifikasinya tinggi, kemudian bisa difokuskan, itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, ini dimanfaatkan di kesehatan kayak apa? Nah, dia bisa memberhentikan perdarahan. Nah. Jadi kalau ada perdarahan di mata, itu kita bisa gunakan. Atau juga bisa kita lakukan memotong. Tapi memotong saraf-saraf yang kecil, yang pendek. Tapi yang yang berfungsi luar biasa di dekat sekitar retina begitu. Ini juga untuk menutup, mungkin anakku sudah tahu ada atau beberapa yang kurang beruntung, manusia mempunyai penyakit yang sumber air matanya itu nggak bisa berhenti. Nah ini yang kasihan juga, jadi mengalir terus tiap hari habis kacamata apa itu sapu tangannya untuk mengusap. Kalau dulu kan belum ada tisu, kalau sekarang pakai tisu. Itu luar biasa itu sengsaranya beliau-beliau yang menderita hal ini gitu. Nah, ini dengan bantuan laser bisa ditutup itu, nak. Di photocoagulation. Jadi kalau koagulasi itu kan menggumpalkan kan, nak, ya. Jadi di situ darah menggumpal di situ terus nutup pelan-pelan, ya proses biokimia akan tertutup dan ya insya Allah akan berhenti perdarahan dan retinanya kembali normal begitu. Diteruskan lagi sama Anita. Higher power lasers, nak. Higher power lasers are used after cataract surgery. Surgery. Ya, surgery itu pembedahan. Baik, Prof. Surgery if the supportive membrane surrounding the implant lens become milky. Photo disruption of the membrane after can cause it to draw back like a shade, almost instantly restoring vision. Ini luar biasa sekali ini, nak. Ya. Dengan mempergunakan laser yang berdaya tinggi, ini bisa digunakan untuk mengupas tanda kutip kata-kata saya. Jadi membedah ini ya, katarak. Katarak itu sebetulnya lapisan tipis yang ada di dan menutup itu, nak, ya, menutup sehingga pupil pun tertutup, kita tidak bisa melihat. Nah, itu kalau membedah yang normatif, yang biasa-biasa, itu lama, nak. Dan harus dokter-dokter mata yang khusus
yang mempunyai kemampuan itu. Jadi ada sertifikatnya bahwa dia memang betul-betul bisa melakukan pembedahan lensa ini. Pembedahan katarak ini begitu. Untuk membuat lensanya bisa berfungsi kembali. Nah, dengan bantuan laser ini kita bisa cepat membongkar, tanda kutip ya, kata-kata saya pakai membongkar si katarak tersebut, dan juga menutup kemungkinan perdarahan karena fungsi laser ini seolah-olah seperti las untuk pembuluh darah. Kenapa bisa begitu? Karena cepat sekali, nah waktunya sebentar banget. Kalau waktunya lama perdarahannya tinggi, tapi ini mungkin femtosecond itu lebih rendah lagi begitu, cepat banget, mungkin 1/1000 detik. Nah ini hal-hal ini bisa terlakukan karena ada bantuan laser. Sekali lagi, nah Agil, kalau ditanya mengapa kok laser bisa dimanfaatkan untuk itu, ingat sifat-sifat atau karakteristik laser ya, yang 3 itu ya nak ya, itu jawabannya di situ. Di sini yang tadinya tertutup matanya begitu, kemudian langsung bisa dikatakan di sini almost instantly restoring vision. Jadi bisa dikatakan sangat cepat sekali yang tadinya katarak kemudian bisa melihat kembali dengan cepat begitu dengan operasi yang tidak lama. Ya memang sebelum ini banyak sekali operasi yang gagal karena itu mengandalkan skill. Ya memang walaupun pakai laser juga perlu skill juga ya nak ya. Paling tidak bagaimana mengarahkannya. Tapi biasanya masinal. Jadi bukan dibantu ya, dibantu. Pergeseran persekian mili pun, mikro mili pun diatur di situ untuk menggeser lensa lasernya, maksud saya bukan lensa matanya. Ketelitiannya cukup tinggi sehingga bisa dilakukan cukup cepat. Mungkin pernah dengar bagaimana kalau apa itu yang ada kegiatan sosial operasi katarak dan kemudian pakai laser, dan yang mengoperasikan, maksud saya dokter yang di belakangnya adalah dokter-dokter yang sudah pengalaman, itu sehari bisa puluhan orang yang dioperasi. Jadi sebetulnya kalau operasinya hanya sebentar, tapi sesudah itu alignment-nya juga cukup lama. Ini yang perlu dimengerti. Tapi operasinya sangat-sangat sebentar dan tidak merasa sakit sama sekali. Perdarahan tidak ada. Nah kalau biasanya itu dengan yang kuno itu memang luar biasa. Walaupun sekarang di daerah-daerah pulau terpencil pun masih dilakukan pakai itu ya untuk dokter-dokter mata yang piawai ahli dalam bidangnya. Tapi dengan laser ini sangat cepat. Oke, nak lanjutkan terus, nah Anissa, Anita ya, nah Anita. Sekaligus dibaca nah, untuk medical nih, penggunaan medis. Silakan Anita Damayanti. Gimana? Belum nyambung? Ya, nak Agil lagi, nak Agil. Lanjut, Prof. Satu kalimat aja yang di atas. A focus laser can ACT as an extremely sharp scalpel for delicate surgery, cauterizing as it cuts. Itu. Ini cauterizing as it cuts gitu. Jadi ini memang suatu kegiatan ya. Ini kan ada catatannya di belakang. Cauterizing refers to long-standing medical practices of using a hot instrument. Jadi kalau kita mempergunakan peralatan-peralatan yang sebetulnya sangat berbahaya ya kalau untuk hal-hal biasa, karena itu membakar kan. Tapi ini karena kita pakai laser dengan high frequency electrical probe ya. Dan jangan lupa seperti yang saya cerita, kulit kita itu ada yang mengatakan 6 lapis juga boleh, 8 lapis juga boleh, 5 lapis juga boleh. Yang pada ikannya 1 lapis itu adalah
lapisan-lapisan di bawahnya yang sangat tipis. Tapi itu relatif lebih tebal dibandingkan dengan cahaya yang kita gunakan. Nah, itu dikatakan di situ cauterizing dan waktunya sangat sebentar. Nah, makanya di sini katakan laser can act as an extremely sharp scalpel. Itu bayangkan. Jadi seperti pisau yang sangat tajam begitu. Tapi sangat cepat dan jadi waktunya tidak lama. Karena anakku pasti bisa membayangkan ya kalau pembedahan walaupun itu di kulit di retina di retina sangat bahaya tidak dibedah. Di lensanya begitu untuk membuka si katarak begitu. Tetap saja itu mempunyai risiko memotong yang lain. Nah, ini alignment yang saya katakan tadi yang cukup lama begitu. Yang lain itu maksud saya titik-titik yang lain. Vitiligo psoriasis juga sama juga. Kita harus sedemikian teliti supaya tidak kena kulit-kulit yang sehat begitu. Karena laser mempunyai karakteristik yang 3 itu yang luar biasa nah ya. Walaupun sedikit bisa membakar, walaupun sedikit artinya bisa memotong. Kemudian sekaligus memotong dan menutup sangat cepat. Di sini dikatakan to single the tissue around an incisi, jadi tempat yang disobek tadi yang dipotong. Sealing off nutup tiny blood vessel to stop bleeding. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil itu langsung dilas seolah-olah begitu supaya dia menutup kembali. Ini kalau di komputer saya Nak Anissa gambarnya 3 ya. Anissa Talita Ardiningsih ada 3. Iya, Prof. Ya, nggak apa-apa. Nah, tolong kalimat lain seterusnya dibaca oleh anakku. Yang Sampai the cauterizing ini ya, Prof? Ya, to stop bleeding itu kurung tutup. Nah, kan tadi kan berhenti. Oh, ya. The cauterizing. The cauterizing action is particularly important for surgical procedures in blood-rich tissue such as the liver. Lasers. Bentar, berhenti dulu. Nah, ini sangat penting kalau normal pakai pisau biasa, ini risikonya besar. Apalagi ini di hati ya nak ya. Ya memang kalau kita sering guyon, kalau sakit hatiku gitu yang dipegang dada, padahal hati itu di perut ya nak ya. Liver itu di perut ya. Tapi kalau kita ngomong, sakit hatiku gitu yang dipegang kan dada. Padahal maksudnya itu sakit jantungku mestinya gitu. Nah di sini untuk melakukan pembedahan di liver ini harus pembedahan yang tepat dan cepat untuk menutup kembali. Nah itu hanya bisa dilakukan dibantu dengan laser. Ya memang selain dokter-dokter yang sangat piawai dan itu sangat jarang mempunyai kemampuan itu. Mesti ada risiko. Biasanya kalau itu orang mengatakan perdarahan, tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya darah yang keluar. Pada waktu dioperasi, itu keluar sampai ke kandung kemihnya, tapi begitu selesai ginjalnya dioperasi, kembali lagi bagus. Ya itu masih pakai kuno, pakai pisau. Tapi insya Allah kalau pakai laser ini, begitu dibuka juga langsung begitu menutup. Bisa langsung. Susah memang kita membayangkannya, tapi ya itulah kehebatan laser. Jadi, mengapa bisa begitu? Tolong jangan lupa ketiga karakteristik laser itu kemukakan. Kalimat terakhir udah dibaca tadi ya, Nak Anissa? Belum, Prof. Ya, oke, terlanjutkan. Lasers have been used to make incisions half a micron wide, compared to about 80 microns for the diameter of a human hair. Micron ya, Nak ya. Ya, kalau bahasa Indonesia pakai mikron, tapi kalau bahasa Inggrisnya half a micron wide. Jadi separuh dari 1 mikron. Padahal kalau dikatakan ini 1 mikron ini bisa dibayangkan untuk rambut manusia itu dikatakan di sini berapa nak diameternya? 80 mikron. 80. Ambil rambut satu, rambutnya siapapun juga gitu ya. Asalkan bukan raksasa gitu ya, rambut manusia.
itu 80 mikron. Nah, ini kita bisa membedah sampai dikatakan setengah mikron lebarnya. A micron wide. Jadi half a micron wide. Ini hal-hal yang tadinya tidak mungkin. Insisi itu bedah ya, nak ya. Jadi kalau anakku ke dokter terus oke, ada insisinya itu. Nah, insisi di sini maksudnya disobek, dibedah, digores begitu. Nak Willy? Oke, lanjutkan dibaca Nak Willy. Yang ke-13, Nak Anissa digeser ke-13. Ya nggak usah, kalau itu kecil banget nggak bisa dibaca. Itu bisa dibayangkan, Nak, dengan tadi kemampuan atau karakteristik karakter yang 3, tadi Nak Willy belum masuk. Jadi kalau ditanya, mengapa kita kok bisa melakukan operasi yang mustahil tadinya dilakukan dengan pisau biasa. Nah, itu bisa Pak karena itu karakteristik laser yang 3 itu. Jadi dia energinya tinggi, sangat-sangat kecil seperti barusan diceritakan, kan 1/80. Satu rambut itu 80 mikron. Padahal dia setengah mikron. Nah, itu bisa dibayangkan. Yang tadinya tidak mungkin pisau manapun juga nggak ada yang setipis itu. Nah, kalau gitu ini susah dibaca, lanjutnya terusnya. Ya, nggak ada. Nggak bisa juga lasernya di tengah. Terus lanjut, nah itu cuma gambar saja. Oke, nah ini ya penguatan dan pemotongan. Sebentar, nah. Sebentar, nah. The highly collimated beam of a laser can be further focused to a microscopic dot. Tadi udah diceritakan kan ya, nah ya. Mikroskop itu seberapa sih Pak? Sebesar seberapa tadi dikatakan? Setengah mikron. Yang kalau anakku nyabut rambutnya sendiri, bayangkan itu 80 mikron lah diameter rambut itu. Nah, ini setengah mikron. Nah, karena laser juga mempunyai kemampuan, mempunyai karakteristik yang highly collimated, itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi energinya, kepadatannya tinggi, extremely high energy density for welding and cutting, untuk mengelas dan memotong. Dan sangat cepat. Dan sekaligus memotong, sekaligus menutup. Susah membayangkan itu. Jadi karena dia memotong dan mengelas pembuluh itu sehingga tidak mengeluarkan darah lagi. Ya sudah. Oh iya, bolehlah, boleh. Tapi tidak. Kalau itu lebih gampang nak terbuka. Kalau di mata sangat-sangat susah. Yang paling susah itu. Apalagi liver. Liver itu kan luar biasa. Kalau orang mengatakan, sering mengatakan juga hati juga boleh. Hati itu penuh pembuluh darah itu nah di situ. Kita mau memotong sedikit pembuluh darah tersebut yang keinginannya tidak sampai memotong pembuluh darah yang lain. Itu suatu hal yang susah sekali untuk orang normal begitu. Kalau begitu dokternya tidak normal, Pak. Bukan maksud saya itu. Dengan kapasitas yang normal, kemampuan manusia, kita rasanya tidak mungkin. Kalau begitu cerita-cerita zaman dahulu, belum ada apa-apa, tapi ada kecelakaan yang bisa dioperasi sendiri, tengah padang pasir dan berhasil. Nah, itu ada kekuatan yang lain menurut saya. Karena kalau kemungkinan dari kesehatan itu tidak mungkin. Lanjutkan, Nak, ini. Tuh, jadi bisa dibayangkan. Itu sekali lagi, kemampuan itu yang dimanfaatkan. Jadi, kok bisa sih laser kok bisa digunakan? Nah, itu dibalik. Karakteristiknya laser itu loh, Pak. 1 ini, 2 ini, 3 ini.
salah satu itu yang dimanfaatkan, atau mungkin salah dua, atau tiga-tiganya digabungkan. Terus, Nak. Tuh ya, jadi ini Pak Garmir ini, terserah mau baca Garmair juga boleh, karena saya tidak ngerti panggilan. Hah? Ya, itu nama orang. Apakah namanya Garmire, apa Garmair, saya tidak tahu. Tapi tulisannya kayak begitu. Tapi kita tidak meributkan tentang namanya Pak Garmir, tapi di sini justru bagaimana laser ini, CO2 khususnya, bisa menyambung stainless steel dengan tembaga yang tadinya itu tidak mungkin. Karena kita bisa memanaskan dengan sesaat yang temperaturnya dua-duanya kan berbeda. Sesaat sehingga tidak sebagian hilang, maksud saya sebagian mencair terlalu banyak sehingga susah digabungkan begitu. Nah, dengan penemuan CO2 lasers ini dengan adjustment yang tertentu, alat-alat bantunya pasti luar biasa, tapi dikatakan di situ cuma computerized ya. Tapi bisa dimanfaatkan untuk kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak mungkin. Karena apa? Karena tembaga dengan stainless steel itu suatu benda yang thermal conductivity-nya berbeda begitu. Tapi dengan bantuan laser bisa digabung, bisa disambung. Gitu. Ya seperti kembali tadi, kalau kita mengupas atau membedah lensa mata, itu luar biasa, Nak. Jadi kalau hanya dokter-dokter yang luar biasa saja yang bisa melakukan. Dan pasti ada tanda kutip sedikit cacat sesudah itu. Tapi dengan laser ini, pembedahan dan sekaligus tidak dijahit ya, tapi penutupan pembuluh darah bisa dilakukan cepat sekali. Ordernya nano ya, atau femto malahan begitu. Sehingga operasi retina itu bisa berhasil lebih bagus dibandingkan dengan dulu. Itu manfaat atau penemuan laser dalam bidang kesehatan. Kalau ini penemuan laser dimanfaatkan untuk pemotongan atau penyambungan pengelasan lokal. Oke, kemudian siapa lagi? Oh, Naagi sudah masuk. Lanjutkan, Nak, yang ke berapa ini? Ke-16. Ya, Prof. Yang masih bicara tentang welding and cutting of metal ya. Bisa dilihat gambarnya sekilas. Kalau tadi pengelasan untuk apa tadi barusan? Apa, Nak? Willy? Stainless steel. Yang itu tidak mungkin tadinya, ya kan? Tapi sekarang bisa melakukan hal itu. Ini gambarnya saja. Lanjut lagi, Nak Anissa. Nak Agis, baca. Halo, Nak Agis. Ya, halo, Prof. Lagi di mana ini kok jauh banget? Kayaknya lagi di... Ya, halo. Halo. Iya, dibaca. Maaf, Prof. Sinyal saya lagi bermasalah, Prof. Iya, dimarahin aja sinyalnya. Tapi kalau masih bisa Iya, baca... Prof, udah dimarahin. Oke, baca sekarang. Silakan dibaca, Nak. Kalau masih... Silakan dibaca, Nak. Oke. Surveying and ranging yang nomor 1. Helium, neon, and semiconductor lasers have become standard parts of the field surveyor equipment too. Jadi karena kehebatan laser itu
Maka di sini bisa dimanfaatkan menjadi bagian-bagian yang dikatakan di sini standar. Standar bukan artian dalam physical standard ya, tapi yang sering digunakan akhirnya ya. Itu standar, selalu dipakai di itu. Untuk apa itu? Di bidang peralatan-peralatan surveyor. Kenapa begitu? Karena ya ketelitian yang tinggi yang diharapkan untuk di orang kalau mengukur kan mesti perlu ketelitian yang tinggi. Karena kesalahan sedikit, risiko pengeluaran dana cukup tinggi. Apalagi kalau kita mengukur gedung yang sampai tingkat, ya nggak usah 100 lah, 20 begitu ya. Nah, ya. Bisa dibayangkan kemiringan 1 mili di bawah, di atas bisa kemiringannya bisa jadi 2 cm. Wah itu udah berbahaya sekali. Nah ini dalam pengukuran banyak sekali ketelitian yang kita harapkan tidak boleh. Nah, di sini kita gunakan peralatan helium laser. Lanjutkan, nak. Dibaca lagi. Masih belum nyambung? Saya ya, Prof. Ya, ya. Ya, maaf, Prof. Saya lagi di jalan. Sebentar saya baca. Oh, pantas. 3. Jangan kalau di Surveying jalan, and jangan. ranging 1. Ya, Prof. Jangan membaca di jalan. Nanti tabrakan. Ya, sekarang Ya, yang Prof. tidak di jalan. Saya 10 menit lagi sampai rumah, Prof. Kurang Ya, lebih. sudah nanti di rumah aja. Di rumah aja. Ya, Sekarang baik, jangan. Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Kembali. Nah, siapa ini? Nah, Anita lagi. Baca, Nah, Anita. Baik, Prof. Yuk, kalimat kedua, nak. First laser pulse is sent to a corner reflector at the point to be measured, and the time of reflection is measured to get the distance. Bisa bayangkan nggak itu? Jadi kita bisa mengukur jarak, kalau kata-kata bahasa Indonesia, dengan seketika begitu. Jadi menembakkan langsung kita bisa mendapatkan ukurannya begitu, jaraknya tersebut. Oke, lanjutkan terus, nah. Dibaca terus. Such surveying is long distance. The Apollo 11 and Apollo 14 astronauts put corner reflection on the surface of the moon for determination of the Earth-Moon distance. For determination of the Earth-Moon distance. Jadi untuk menentukan jarak antara bumi dan bulan. Kenapa, nak? Nah, pertanyaan kembali lagi. Ini pertanyaan sama seperti apa yang tadi saya lakukan ke anak Agil. Kenapa kok bisa kita bisa mengukur teliti jarak kita bulan dan matahari, bulan dan bumi? Kenapa, nak? Jangan lupa ya, karena karakteristik laser karena laser kan 3, tolong diingat. Jadi dengan energinya dia bisa jarak jauh. Terus kita tahu kecepatan cahaya kan, apalagi koherensinya. Terus kemudian udah itu dikolimasikan. Kemarin saya udah cerita berapa itu jarak kita di sini dengan di sana, penyebaran cahaya. Sehingga itu koreksi untuk jarak. Tapi tetap aja kan kita masih bisa mendapatkan data tersebut. Sehingga ketelitiannya jauh lebih tinggi. Ini penting kalau anak-anakku nanti tiap hari pergi ke bulan begitu ya. Walaupun mungkin sekarang guyon atau diketawakan, tidak mungkin. Tapi kita tidak tahu bagaimana 20 atau 30 tahun yang akan datang. Karena kemajuan teknologi sekarang relatif cepat gitu. Lanjut kembali, nak, lagi, nak, baca, nak. Surveying and ranging 2. Surveying and ranging to a powerful laser pulse from the McDonald Observatory in Texas had spread to about a 3-kilometer radius by the time
it got to the moon, but the reflection was strong enough to be detected. Stop dulu, nak. Nah, Agil, ini luar biasa kan ya. Jadi di sini dikatakan spread out 3 km, nak, jari-jari. Bayangkan dari sini titik di situ bisa 3 km. Padahal kalau itu berarti kan ketelitiannya kurang. Kalau tadi, astronot tadi, itu relatif bisa, nak, bisa kecil. Sehingga jaraknya juga bisa dikatakan relatif benar, relatif ya. Dibandingkan dengan mengukur yang jaraknya luar biasa ini. Jadi kalau dikatakan dari observatorium McDonald ini, spread out-nya itu sampai 3 km jari-jarinya itu. Ya itu kesalahannya tinggi kalau ngukur. Tapi dikatakan di sini, but the reflection was strong enough to be detected. Ya, dia hanya kepengen mendeteksi pemantulannya. Tapi kalau untuk ketelitian, saya rasa ya tidak bisa. Jadi kalau kita ngomong surveyor itu kita nggak boleh sampai spread out 3 km kita untuk mengukur ketelitiannya kan nggak karu-karuan itu. Lanjutkan lagi, nak, kalimat kedua, nak. We now know the range from the moon to Texas within about 15 centimeter, a 9 significant digit measurement. A pulse ruby laser was used for this measurement. Coba direnungkan. Kita mengukur ya karena cermin sudah ditaruh di sana ya. We now know the range from the moon to Texas. Jadi sombong kan ya. Mengukur dari McDonald Observatorium ini kita bisa mengukur. Ya, dari spread out si panjang gelombang cahaya yang ditembakkan ke sana ini masih ada yang dan ketelitiannya dikatakan 15 cm dengan jarak yang cukup jauh, kemudian 15 cm saya pikir itu masih bisa di sini dikatakan yang digunakan adalah pulse ruby laser yang digunakan untuk mengukur di sini. Nah, ini salah satu contoh untuk surveying and ranging. Jadi tolong di kesehatan juga tadi semuanya sama pertanyaannya, kenapa kok bisa digunakan untuk mengukur? Kenapa kok bisa digunakan untuk memotong dan sekaligus menutup pembuluh darah dan seterusnya? Karena apa? Ya karena karakteristiknya, Pak. Sifat laser kan hebat. Apa itu? 1, 2, 3. Sehingga hal tersebut yang tadinya tidak mungkin bisa dimungkinkan dalam waktu dekat dengan intensitas tinggi dan dengan jarak yang jauh. Lanjut, nak. Nah, ini kalau anakku lihat biasanya di mana? Pinggir jalan, pakai teodolit. Nah. Tapi kalau ngukur dari sini ke bulan, wah itu mah luar biasa itu. Naruhnya saja itu sudah mahalnya nggak ketulungan. Terus penentuan pengukurannya pun juga tidak sederhana. Oke, itu gambar sepele tentang pengukuran ya, surveying and ranging. Lanjut, nak. Nah, Anissa sudah. Nah, Anita lagi, nak. Belum, Prof, saya. Oh ya, sudah. Nah, Anissa marah. Aku hati manain marah. Maaf. Ternyata anakku bisa marah. Ya, bagus. Bagus, nak. Ayo, silakan. 4. Laser in the garment industry. Laser cutters are credited with keeping the U.S. garment industry competitive in the world market. Computer control laser garment cutters can be programmed to cut out 400 size 6 and then 700 size 9 garments, and that might involve just a few cuts. Ya, The coba program cut berhenti dulu, nak. Berhenti dulu, nak.
Coba bisa dibayangkan kan? Memotong dengan komputer ini, bukan memotong dengan pisau dapur. 400 size 6 and then 700 size 9. Jadi di situ 6 garment itu kan 6 perusahaannya nak ya. Yang satunya bisa mengatakan 400 Pak, 400 buah. Yang satunya 700 buah. Ini kenapa? Nah, itulah manfaatnya laser bisa digunakan untuk memotong kain. Ya kalau bahasa kita kain ya nak ya. Saya nggak tahu mungkin ada bahasa yang lain itu. Dalam and that might involve just a few cuts. Lanjutkan nak, coba nak, baca lagi. Teruskan. Ya, Prof. The program cutter can cut dozens to hundreds of thicknesses of cloth and can cut out every pitch of the garment in a single run. Stop dulu. The useful. Stop dulu nak. Renungkan itu tadi. The program cutter, jadi pemotong yang diprogram, sudah diprogram, can cut dozens to hundreds of thickness of cloth. Coba bayangkan. Gimana kita, ya memang ini membuat pakaian dalam jumlah besar ya nak ya, jumlah banyak yang untuk diekspor. Itu kalau anakku renungkan pantesan harganya lebih murah. Coba kalau kita di tukang jahit, kan guntingnya pakai apa itu? Pakai apa anak Anissa? Pakai gunting tangan, Prof. Iya betul, pakai gunting tangan. Tapi pasti pada ketawa gitu. Ya pakai baju dulu lah Pak, gitu kan ya. Oke. Mengguntingnya pakai tangan, pakai gunting nak ya. Ya gunting sama tangan bolehlah. Di sini coba dibaca lagi kalimat yang seterusnya. The usefulness. The usefulness of the laser for such cutting operations comes from the fact that the beam is highly collimated and can be further focused to a microscopic dot of extremely high energy density for cutting. Ini anak-anakku semua nanti kalau ada pertanyaan bagaimana mungkin sebuah cahaya bisa digunakan untuk memotong ratusan atau bahkan tumpukan dari lembaran kain dalam waktu yang sangat singkat. Mohon dijelaskan gimana itu nak. Di sini ada diceritakan gitu. Jadi beamnya apa? Highly collimated and can be further kemudian focus to a microscopic dot. Kemudian ditembakkan seperti titik. Tapi tolong garis apa sih nak pada waktu dulu belajar di SMP? Apakah garis itu? Udah lupa. Kan ada titik, ada garis. Lingkaran itu apa sih? Wah, ini itu yang mendasar loh, nak. Jangan sampai lupa begitu. Jadi kalau garis pada ikannya titik yang banyak sekali dan lurus. Nah, itu dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga biaya operasi murah. Belum ngomong tentang menjahitnya ya. Tapi baru ngomong tentang memotongnya saja karena kita ngomong tentang pemanfaatan laser untuk alat potong. Kalau tadi menjahit, memotong, membuka atau mengupas atau mengiris katarak, kemudian sekaligus dengan cepat menyobek, mengiris, dan langsung menutup pembuluh darah. Itu luar biasa dalam waktu di bawah 1 detik. Luar biasa kan itu. Alignment-nya yang lama, jadi jangan mau itu lama kok Pak pengalaman saya. Iya, lama itu alignment-nya. Tapi prosesnya yang dilakukan itu hanya sebentar. Coba dilanjutkan gambar apa itu nak di bawahnya. Apa itu nak? Nah Anissa. Gambar batik ya, Prof? Ngarang. Ya boleh lah. Tapi itu kalau anakku bisa renda, tahu nggak? Embroider itu renda ya nak ya.
Tahu nggak merendah? Oh, iya tahu, Prof. Ya kalau ini kena di metal, diukir, boleh bilang, oh diukir Pak, ya enggak. Tapi kalau ini embroidered, makanya kalau bilang, kok bagus sekali, tapi kok murah harganya? Ya karena dengan laser, embroidered textile. Jadi kain yang sudah mungkin diukir ya, bukan direnda. Kalau direnda kan kita susah banget, nak. Tapi temponya tidak ada 1 menit, ini kan luar biasa. Ya karena memang kalau seperti batik di sini sudah luar biasa mengatakan dicap, padahal itu seperti setrika itu cap-capannya. Nah, kalau ini malah embroidered, ini direnda. Ya seharusnya proses yang sebelumnya yang lama, menggambarnya, mendesainnya itu yang cukup lama. Ya memang sekarang mendesain pun juga sudah ada bantuan komputer. Oke lanjut nak. Nomor ya. Nah, Agis belum nyampe ya. Nah, Anissa sudah. Nah, Anita Nagil. Nah, Willy lagi. Ya. Stop dulu nak. Itu jangan laser fusion ya. Fusion. View ya. Fusion. Pintar. Terusin bacanya. Jangan pergi dulu, terusin bacanya. Confinement. Ya, stop. Jadi dongeng yang di atas tadi, actionnya, tapi yang di bawah ini dongeng tentang bahwa untuk itu telah dibuat 2 laser fusi, peleburan ya, yang dibuat oleh Lawrence Livermore Laboratory, Laboratorium Livermore ya, yang disebut atau diberi nama itu Shiva sama Nova itu. Jadi untuk melakukan fusi itu, ya sebetulnya kan anakku tahu persis kan, seperti kalau kita ngomong nuklir itu, supaya terjadi ada yang isi, ada yang fusi. Nah ini sekarang tidak begitu susah, makanya ya mahal, tapi ya walaupun nggak begitu susah kok Indonesia belum punya Pak. Nah itu dongengnya beda lagi gitu. Paling tidak membuat reaktor atom seperti yang di Komplek Pusiptek, seperti yang ada di Bandung, seperti ada yang di Jogja, fusinya tidak susah. Nah, itu memanfaatkan kemampuan laser ini yang tadinya tidak mungkin. Sehingga untuk mungkin anakku pernah dengar kata-kata reaktor fusi itu kalau di pembangkit nuklir. Jadi memfusikan dulu, kemudian proses selanjutnya kendalikan memang pakai. Nah, itu kita bisa membangkitkan energi yang cukup tinggi di situ. Jadi pembangkit energi listrik nuklir di situ. Ini pakai cara laser fusion tadi. Bukan laser fusion ya. Lanjutkan aja anak Willy. Yang baru saya ceritakan ini dongengnya kayak begitu. Jadi si Shiva Manova ini bisa mendeliver, bisa mengirimkan, bisa memberi tanda kutip ya, ini menyalakan supaya deuterium tritium target ini bisa langsung sehingga reaksi nuklir bisa, maaf kata-kata saya kurang tepat, reaksi nuklir itu terjadi dan kemudian
Ya, selanjutnya energi laser, energi nuklir yang kita inginkan bisa tersalurkan menjadi energi listrik. Nah, laser yang digunakan untuk tanda kutip menyalakan ini atau memungkinkan reaksi itu terjadi, itu yang digunakan adalah laser neodymium glass laser yang mampu untuk memberikan pulsa dengan energi yang extremely high, yang sangat-sangat tinggi. Nah, Agil, baca lagi, nak. Nomor 23 selanjutnya. Nah, ini menjelaskan tentang sifat. Kalau tadi kan Nova sifat. Ini yang sifat coba. SIFA laser system. During the SIFA project at Lawrence Livermore Laboratories, a collection of 20 neodymium laser were focused to a precise position in a target chamber. Ya, ini yang penting ini. 20 neodymium lasers were focused to a precise position in a target chamber. Tuh. Jadi yang digunakan bukan hanya satu lasernya, 20 biji, 20 buah. Yang difokuskan ke tempat yang sangat presisi dalam targetnya di situ. Tadi kan sudah diberitahu jenisnya kan, supaya mendapatkan daya yang tinggi di target chamber, jadi ruangannya itu. Lanjut, tak dibaca terusnya, nak. The multi-laser device called SIFA after the multi-armed Hindu god sought to initiate laser fusion in small micro balloons of a deuterium gas mixture. Nah, sebentar, berhenti dulu. Ini sambil dongeng, sambil cerita ini sambil. Jadi sebetulnya kalau bahasa kita ini, kalau ini kan kok Siva ya, kalau di kita kan Siwa. Mungkin kan pernah dengeran aku Brahma, Wisnu. Nah, ini Siwa ini. Jadi menggambarkan kalau di sini kan Wisnu. Kok bisa kalau Dewa Wisnu kan tangannya banyak kan, punya hanya satu. Di sini juga tangannya ini tanda kutip pakai laser yang banyak, makanya dikatakan a collection of 20 neodymium lasers. Makanya disebut Siwa ini, kalau di sana pakainya Shiva. Karena dia mempergunakan laser ini seolah-olah seperti tangannya begitu. Ini dikatakan Hindu God, Tuhannya orang Hindu gitu. Sehingga bisa menghasilkan ditembakkan kayak deuterium tritium gas mixture. Coba dibaca terusnya, anak, biar mengerti semuanya. Lanjutkan, nak, Agil. One of the 0.1 millimeter pellets is supposed to contain the energy equivalent of a barrel of oil. Tuh, coba dibayangkan. Jadi 0,1 mm pellet ya, kayak kancing kecil banget itu, tapi 0,1. Itu energinya diperkirakan sama dengan 1 barrel minyak. Nah. Terus dibaca terus. The SIFA system was the first generation machine at Livermore, put into operation in 1978. 1978. It was operated until 1981. A second more powerful machine called Nova has been built, which offers the possibility of reaching the fusion break-even point. Jadi bisa jadi di sini kelihatannya sudah Siwa tadi, kemudian Sinova ya. Dibangunnya sesudah tahun 81 karena 1978 81 3 tahun. Karena apa ini lebih hebat dikatakan di sini, with over the possibility of reaching the fusion break-even point. Kita tahu kan fusi sendiri kapan itu terjadi. Ayo. Kalau kita ngomong tentang reaksi berantai, apalagi kalau reaksi berantai
dijadikan tanda kutip, kata-kata saya kurang tepat, di udara terbuka. Nah itu sama aja bom atom itu sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, Anissa, nah Anita, nah Agis. Nah, Anita lagi, nah. Ayo dibaca. Baik, Prof. 5.2 Nova Laser System. Nova is the name given to the second generation laser fusion device at Lawrence Livermore Laboratories. Itu Livermore itu nama daerah di Lawrence Livermore itu. Jadi bukan terpisah itu. Kalau Livermore gitu ini terpisah. Padahal ini bukan satu. Saya yang salah ngetiknya. Baik, Prof. It employs laser 10 times more powerful than the SIFA laser fusion device and will attempt to reach the break-even point for fusion. Nova makes use of 10 lasers which are focused on a 1 millimeter diameter target area, dumping 100 joules of energy into the target in a nanosecond. As 100,000 ya. 100,000 joules. 100.000 joule. Oh iya, salah, Prof. Ya. 100,000 joules of energy into the target in a nanosecond. As of 1994, Nova has reached the Lawson criterion, but at a temperature too low for fusion ignition. Jadi paling tidak anakku bisa membayangkan dengan adanya laser, kemudian kita bisa membuat reaktor atom. Ya sebetulnya kalau berbicara gampang-gampangan begitu, anak-anakku semuanya bisa membuat hal ini. Tapi fatalitasnya yang luar, bukan fasilitas ya, fatalitas. Bahayanya luar biasa. Jadi sebetulnya kalau energi kita masih menggantungkan minyak dengan sampai sekarang itu rasanya kurang tepat. Tapi memang orang selalu menakut-nakuti tanda kutip bahwa kalau pakai bom atom, pakai fusion system ini karena pembangkitnya laser ini bahayanya luar biasa. Baik kalau kita ngomong cost benefit ratio seperti kayak Israel umpamanya, mau tidak mau hidup kita di padang pasir. Dan kita tidak mungkin membuat pasir menjadi air. Sehingga dia bisa membuat atau mengambil air dari udara langsung. Gitu. Itu suatu hal yang analoginya sama kalau kita berpikir tentang laser ini. Anakku bisa berbuat banyak dengan apa yang sudah dimengerti sekarang. Memang konsekuensinya luar biasa. Tapi at least tenaga yang sedikit-sedikit saja kita bisa lakukan untuk hal-hal tersebut. Ayo lanjut. Nah, Anissa nomor apa itu? Nomor 2. Ya, particle beam fusion. Particle beam fusion. If a high energy beam of electrons or other particle can be directed onto a tiny pellet or microballoon of deuterium-tritium mixture, it could cause it to explode like a miniature hydrogen bomb, fusing the deuterium and tritium nuclei in a time frame too short for them to move apart. Tuh ya. Ini mungkin kelihatannya seperti guyon begitu, tapi anakku bisa membayangkan ya nak ya. Kalau baca fusing, jangan fusing nak, nanti jadi pusing ya, fusing. Ya, Prof. Fusing ya, fusing itu bukan fusing. Ada orang yang ngomong pusing jadi fusing. Ini luar biasa anakku. It to explode like a miniature hydrogen bomb. Jadi kalau anakku ini main-main. If a high energy beam of electrons or other particles can be directed onto a tiny
pellet or microballoon of deuterium 3. Ini bisa dibayangkan. Tadi ukurannya sudah ditaruh di atas ya, di lembar sebelumnya begitu. It could cause, ini bisa menyebabkan ledakan seperti bom hidrogen yang kecil. Dan itu tidak bisa balik lagi begitu ya nak ya. Kalau kebakar mungkin bisa, tapi kalau ini tidak bisa karena reaksi berantainya. Using the deuterium and tritium nuclei in a time frame too short for them to move. Nah ini akibatnya fusingnya itu sedemikian cepat sehingga sangat singkat, tidak mungkin kalau kita begitu atau siapapun juga begitu pindah, melarikan diri begitu, to move apart. Nah, Anissa sudah, nah Anita barusan. Ya, nak Willy lagi. Laser in communication. Nah, itu bacanya communication, bukan komu, tapi communication. Ya, bagus komu gitu ya. Pintar. Nah, lupa lagi. Itu propagasi melewati gitu ya, along the fiber sepanjang tersebut sepanjang fiber. Terus baca. Ya, kenapa kok bisa? Jadi untuk jarak yang jauh, kenapa bentuk pulsanya kok masih bisa dijaga? The pulse, this allows the pulse shape to be maintained better over long distance. Kenapa nak Willy? Bentuknya pulsanya itu bisa dijaga dalam jarak yang jauh. Cahaya, nah, laser itu kan cahaya lah. Kecepatan cahaya berapa nak? Ya sudah. Jadi kalau keliling bumi itu nggak ada artinya. Jadi untuk itu nggak perlu menjaga karena keliling bumi udah nyampe, nggak berubah gitu. Jadi itu yang dikatakan this allow the pulse shape to be maintained better over a long distance. Jadi walaupun jaraknya jauh, jarak di bumi maksud saya di sini tetap aja pulsanya belum berubah. Oke, teruskan. Lanjut nak Anissa, PPT-nya, PowerPoint-nya. Nah, Agil, jangan nak Willy lagi, nak Agil dulu. Satu sudah senang sekali saya. Ayo nak Agil, lanjutkan ini yang kedua. Yang is if a better pulse ya. If a better pulse shape can be maintained. Anu maintain itu nak, bisa dipertahankan. Ini ngetiknya salah itu. Jika bentuk pulsa itu bisa dipertahankan ya. Maintain ya. Maintain. Then the communication can be sent a higher rates without of the pulse. Without tanpa Without. itu. Iya. Bisa dikirimkan pada rate yang tinggi tanpa overlap. Jadi can be sent at higher rates without overlap of the pulsar. Ya, kecepatannya sama-sama tinggi tapi tetap ada selisihnya. Gitu. Lanjutkan nak bacanya, ayo nak. Ohanen quotes. Ohanen quotes a factor of 10 advantage for the laser modulators. 10 kali itu nak. Telepon fiber drivers may be solid-state laser
the size of a grain of sand and consume a power of only half a milliwatt. Namun, Yet, yet they can yet, send 50 million yet the volts. can send five, 15 million pulse per second into an attack telephone fiber and encode over uh, 600 six simultaneous telephone 600 conversation. simultaneous telephone conversation. Simultaneous ya, simultan itu, simultaneous telephone conversation. Jadi bisa dibayangkan itu bilangan-bilangan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. 50 juta miliun pulsa per detik. Wow. Ya tadi dikatakan telepon fiber drivers may be solid state laser the size of a grain of sand. Satu bulir pasir and consume a power of only. Dia membutuhkan daya hanya setengah miliwatt. Namun, yet they can send 50 million pulses per second. Coba. Dia bisa mengirimkan 50 juta pulsa per detik. Dan encode over 600 simultaneous telephone conversation. Jadi dia bisa, makanya percakapan bisa luar biasa dibandingkan dengan yang tadinya lewat kabel itu. Bisa dibayangkan. Ini karena laser ini ya namanya. Karena yang bawa laser cahayanya. Jadi bukan karena conductivity dari kabelnya itu sendiri. Lanjutkan nak, Anissa, ininya, apa itu PowerPoint-nya. Nah, sekarang di laser printers. Siapa ini yang mau baca laser printer? Nah, Anita lagi. Ayo, nah Anita. Baik, Prof. Laser printers. 7. Laser printer. The laser printer has in a few years become the dominant mode of printing in office. It employs a semiconductor laser and the xeography principle. The laser is focused and scanned across a photoactive selenium coated drum where it produces a charge pattern which mirrors the material to be printed. This drum then holds the particles of the toner to transfer to paper which is rolled over the drum in the presence of heat. The typical laser for this application is the aluminium gallium arsenide laser at 760 nanometer wavelength, just into the infrared. Ya, itu udah deket kan. Biasanya kan kalau tampak kan dari 450 sampai 750. Nah, 760 ini sudah dekat inframerah. Bisa dibayangkan kira-kira anakku tiap hari atau mungkin tidak tiap hari ya, paling tidak mungkin seminggu sekali begitu ngeprint mencetak itu di fotokopi. Nah, prosesnya seperti itu tadi. The laser is focused and scanned across a photovoltaic selenium coated drum where it produces a charged part when mirrors delivered to print. Jadi patternnya itu langsung. This drum then hold the particles. Jadi dari laser balik lagi ke laser diinstruksikan kemudian bisa. Ya memang kalau keluar kertasnya rasanya hangat, nah, tapi itu semuanya ini yang digunakan tuh aluminium gallium arsenide yang gelombangnya 760.
Ada komentar, ada pertanyaan, ada keingintahuan. Nah, Agis belum datang. Nah, Anissa, nah, Anita, Belum, nah, Kang. Agil, nah, Widi. Nggak mau, yang mau nak Willy yang disuruh potong tembok. Jangan disuruh. Bahasanya tuh yang hati-hati. Digunakan untuk, gitu dong. Masalah disuruh. Kalau yang disuruh orang biasanya, tolong dipotong temboknya. Ya sebetulnya itu pertanyaannya ya normal-normal saja. Tapi kalau umpamanya saya tanya, Mas, kalau itu pisau itu dipotong untuk digunakan pisau dapur itu digunakan untuk potong piring bisa nggak? Gitu. Ntar dulu, motong nggak bisa Pak, mecahin bisa Pak gitu. Ya karena tadi tanya Nak Willy kan motong tembok. Gitu. Nah ini justru bisa Nak, karena apa? Karena focusingnya berbeda dengan focusing dari si pisau dapur tadi begitu. Karena energinya bisa difokuskan. Tapi kalau tembok kan tidak bisa dipotong, tapi retak iya jelas, ambrol iya. Jadi kalau dipotong, saya tidak bisa menjawab, nggak berani menjawab langsung bisa apa itu rapih dipotong begitu, enggak. Tapi kalau ambrol kemungkinan. Tapi kalau bikin tembok sendiri untuk percobaan, jadi tidak ada beban di atasnya, kemudian anakku memotong, terus temboknya tadi itu ada relnya di bawah, permintaan anak Willy bisa terjadi. Oke, Mas. Iya, itu ini dongeng ini dulu sekali, nah ini Pak. Pasar yang sekarang luar biasa. Iya dulu sekali. Ya 2 kali 3 kali lah, bukan hanya sekali. Nanti kalah ngomongnya sama anak Willy. Bisa dibayangkan, ini awal-awal penemuan kan tadi kan 1800. Oke, jadi itu bisa nak kalau temboknya tadi tembok berdiri tidak ada beban di atasnya, kemudian temboknya bisa ada rodanya. Jadi begitu dipotong, ini lo bisa berhasil dipotong gitu kan, kiri kanan bisa, gitu. Bisa itu. Tapi kalau tembok rumah ya jangan ambrol, nak kalau dikasih itu orang tidak tahu apa itu. Ya, ya sebetulnya, ya kan laser kan macam-macam laser kan sudah anakku tahu kan. Kalau namanya helium neon biasanya warnanya apa? Kalau merah ya berarti ini aluminium gallium arsenide ini. Kan ini 760. Kalau 750 itu kan sudah merah. Habis kan merah kan. Kalau panjang gelombang tampak itu kan antara 450 sampai 750. Anakku kan tahu. Ya kan? Mejiku ibu Nio kan. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah ini ungu itu kan 450. Kalau nanti biru ke sana, X-ray, X-ray, UV, ultraviolet, UVA, UVB, UVC. Itu dari 250. Jadi dari 250 sampai 350 ada UVA, UVB. Kenapa ada ABC, Pak? Ya karena itu bermanfaatnya macam-macam. Dengan penelitian yang telah dilakukan, UVA untuk apa, UVB untuk apa, UVC untuk apa. Seperti yang saya katakan tadi, kalau seniornya anak Willy, itu bisa menggunakan UVB untuk psoriasis sama vitiligo. Terus untuk melanoma, untuk membentuk, menghilangkan, bukan menghilangkan kusam-kusam kulit yang ada. Ya tapi kalau sudah kakek-kakek ya tetap aja kusam, dihilangkan tetap kusam, soalnya udah kakek-kakek. Tapi kalau masih muda, tidak kepingin kelihatan kusam mukanya, itu bisa dibersihkan. Ini hal-hal yang mesti harus diketahui gitu. Nanti ada kakek-kakek datang, aku kepingin mukaku bagus lagi gitu. Ya enggak, malah Hah? Ya, ya enggak mungkin kulitnya bahannya itu apa itu tisunya itu sudah berbeda. Nah, jadi dari tisunya itu sudah berbeda. Masa besi terus menjadi emas kan nggak bisa. Dipotong pun nggak besi gitu. Mungkin besinya bisa jadi mengkilap, yes.
Tapi kalau besi jadi emas ya tidak bisa itu. Ya analoginya dengan kayu. Ya. Saya ada pertanyaan, Prof. Silakan, silakan. Kalau itu, Prof, laser mainan itu apakah juga berdampak buat kita, Prof? Ada radiasinya atau tidak ya, Prof? Secara spesifik pertanyaannya salah. Laser itu apa, Nak? Prof, right? Light Amplification. emission of radiation. Ya. Oh iya, laser itu amplifikasi. Nah, terus itu kalau buat mainan dengan sendirinya, kalau itu memang buat mainan, nggak tahu kalau mainannya apa itu agak Ya, Prof. berbeda. Jadi kalau ya kan mainannya kan macam-macam. Ada yang main seperti orang lempar peluru. Kok udah tua kok mainannya kok peluru? Bukan, itu bukan peluru. Kalau karena dulu saya masih kecil pakai bahasa Belanda pada umumnya, oh kokal itu. Jadi kalau lempar kokal itu mainan katanya. Sebenarnya bukan untuk olahraga. Nah, sekarang pertanyaannya harus baik. Jadi jangan sampai kita jawabnya salah begitu. Ya seperti saya contohnya nak Willy tadi kan tanya, Pak, Prof itu kalau buat motong tembok, motong, tar dulu. Kalau mau temboknya dipotong, yang temboknya nggak potong tapi rumahnya ambrol gitu kan. Tapi kalau tadi kalau temboknya itu dibikin satu, kita bikin tembok, kemudian di bawahnya ada rodanya. Jadi pada waktu dipotong kan terjadi pemotongan itu dan bisa dipisahkan. Pasti bisa gitu maksud saya. Nah, coba pertanyaan Nak Anissa lagi yang baik. Maksudnya kepengen yang diketahui apanya? Lasernya itu loh, Prof. Itu berdampak buat kita nggak gitu? Kalau yang cuma buat mainan. Nah, itu kan guyon kan? Ini Iya, pertanyaan yang iya, Prof. menarik. Itu itu loh, Prof. Iya betul. Bukan lasernya yang bahaya. Mungkin kalau lasernya dilempar kena mata ya sakit. Gitu. Ngerti maksud saya? Pertanyaan kenapa saya harus benar? Iya, iya, iya. Gitu. Karena kalau anak kecil kan juga begitu. Dia tidak ngerti bahaya atau tidak. Karena malah dilempar aja ke ibunya. Tuh gitu kan ya. Jadi bukan lasernya yang sakit. Bendanya itu yang kena kita sakit. Ya jelas. Kalau untuk mainan pasti. Nah, kalau di perdagangan tuh ada yang disebut TBT, nah TBT. Apa itu? Technical Barrier to Trade. Jadi dalam perdagangan tuh ada aturan-aturan tertentu supaya barang itu bisa masuk ke daerah tertentu. Maksud saya impor atau ekspor itu ada pengujiannya, ada pengecekannya, ada inspeksinya. Jadi kalau untuk mainan pasti. Nah, kalau Anda mainan kemudian ternyata laser yang panjang gelombang tampak dan itu kira-kira 18 watt maunya begitu. Nah, itu udah bahaya banget. Nah, itu bukan mainan itu mah jualan kurang ajar itu. Nah, itu nggak mungkin karena ada TBT tadi. Karena setiap barang impor itu pasti dicek. Conform to the specification enggak, sesuai dengan spesifikasi yang di. Jadi begitu, lo ini 18 watt kok dijual. 5 watt aja udah diteriakin orang banyak begitu. Itu sebagai contoh. Tapi kalau itu mainan, pasti karakteristiknya juga di mainan. Mungkin miliwatt. Tapi kembali lagi seperti saya ceritakan kemarin, ya walaupun miliwatt, tapi jangan di apa itu arahkan ke mata kita. Tinta itu nggak bahaya, kalau nggak percaya coba tetesin ke mata kita pasti sakit kita kan. Nah itu kan ngawur kan, tinta kok ke mata gitu ya sama. Mainan itu mainan artinya ada ruang lingkup tersendiri, tapi karena marah anaknya mainannya dilempar ke ibunya kan begitu. Jadi kok nggak ke bapaknya, apa bolehlah dilempar ke bapaknya gitu. Jadi sakit pasti. Sehingga kalau mainan pasti ada karakteristik yang menempel di barang tersebut. Nah, maksud saya begitu. Kalau mainan pasti lasernya ya mungkin pura-pura bukan laser. Mungkin cahaya tampak aja tapi dibilang laser gitu. Cahaya tampak dikasih lensa. Jadi bukan laser. Mungkin begitu. Ada komentar, ada pertanyaan yang lain, atau ada yang tidak jelas?
Ya, kalau sudah, lanjutkan. Tuh, tadi ceritanya tentang printer tadi, mungkin pakai bahasa Inggris, ini juga masih bahasa Inggris, tapi lihat gambarnya itu, kemudian bisa membayangkan. Kan kita tidak pernah membayangkan, tapi langsung, berapa lembar? 5 lembar. Nah, bayarnya aja cuma 100 gitu kita kan. Tapi bagaimana itu yang, kalau saya cerita pasti anakku tertawa semua. Zamannya saya tidak ada itu. Dan kalau punya kertas pasti nyatet, nulis katanya, nyatet. Dan kalau nulis itu luar biasa. Nah, buku sejarah saya dulu tulisan tangan. Rasanya itu capek sekali itu nulis sampai 3 bulan. Kan nggak percaya kan? Nggak percaya pasti. Tapi nulis 3 bulan. Sekarang satu buku cuma nggak ada menit itu. Nggak ada. Nah, ngeprint apalagi nyetak. Nah, tapi paling tidak prosesnya kayak apa? Nah, aku bisa baca ini, lihat. Dan nanti kalau saya tanya harus bisa menjelaskan bagaimana laser printer itu bekerja. Apakah masih ada yang tidak mempergunakan laser sekarang printer? Tidak ada jawaban. Oke, lanjutkan, Nak. Kalau tidak ada jawaban berarti sudah mengerti. Nah, ini kan sebetulnya based on berdasarkan kepada penggunaan laser tadi. Laser gunanya untuk apa saja begitu. Ini satu persatu kita turun ke guna dari laser tadi. Bagaimana sekarang laser for compact disc, ini salah nulisnya, mau singkat saja. Itu mestinya for pakai FOR ya nak ya, tapi saya tulis pakai AK4 itu salah itu. Bisa maunya sendiri itu. Nah, Agil, baca lagi Nah Agil. Yeah, bro. The detection of the binary data stored in the form of bits on the compact disk is done with the use of the semiconductor laser. The laser is focused to a diameter of about 0.8 millimeter at the bottom of the disc, but is further focused to about 1.6 1.7 micrometers. 7 micrometers as it passes through the clear plastic substrate to strike the reflective layer. The Philips CQL. Ya, ini nama pabrik ini. The Philips CQL10 lasers has a wavelength of 7.9 in air. The depth of the pitch is about a quarter of the wavelength. Ini cerita yang tadi, gambarnya tadi ada kayak begitu, kemudian ceritanya kira-kira. Sama seperti kalau kita ngelihat ya nak ya. Kita ngelihat, tapi kalau kita menceritakan bagaimana cahaya itu tampak atau benda itu lewat di depan kita, kemudian kita baru teriak atau kemudian masuk ke bola mata, melewati air, dan seterusnya. Sampai ke retina, retina mengirim ke otak, otak baru ke, kemudian dengar teriakan, oh kamu. Itu ceritanya, tapi sebetulnya prosesnya sangat-sangat singkat. Tapi paling tidak dengan proses ini, anakku tahu, oh begitu ya Pak ya. Bagaimana kita memasukkan, menginstruksikan, kemudian bisa terjadi proses pencetakan di printer itu. Jadi at least paling tidak anak-anakku bisa menceritakan bagaimana proses itu terjadi. Ayo lanjut Nak Anissa. Gambarnya. Oh masih itu. Udah digambar Nak, yes.
Nah, bisa dilihat dongengnya tadi, bagaimana paling tidak dengan melihat gambar ini. Ya, tapi nanti pasti ada pertanyaan yang macam-macam. Ini ada kok ada grating di situ ya, Pak ya. Kok ada polarizing prisms. Ya. Kenapa kok mesti quarter wave plate ya, Pak ya? Kenapa kok tidak half plate gitu ya? Karena ini panjang gelombangnya masih panjang gelombang perempat. Gitu. Oke, dilihat komentar dulu. Oke, lanjut, Nak. Nomor 32. Nah, sekarang untuk laser untuk spektroskopi. Nah, Ania sudah, nah Anita sudah. Nah, Agi sudah nyampe belum? Belum. Wah, ini Sudah, kelihatannya. Saya belum, Prof. Nah, ini saya baca. Oh, Nagis sudah. Nagis. Oke, baca ini. Iya, sudah, Prof. Yuk, Sebentar, baca. Prof. Oh, masih di Laser jalan? spektroskopi. Enggak, Prof. Sudah di rumah. Oh, udah di rumah. Alhamdulillah. Laser spectroscopy 1. Absorption spectroscopy usually implies having a tunable frequency source and producing a plot of absorption as a function of frequency. Bagus. This was not feasible with laser until the advent of the dye laser, which can be tuned over a nearly continuous range of frequencies. Laser spectroscopy has a LED, LED ya, No, Prof? LED. Yang memungkinkan. Led to advance in the precision with which spectral line frequencies can be measured. And this has fundamental significance for our understanding of basic atomic process. Jadi ini yang konsep dasar absorption spektroskopi. Jadi yang tadinya tidak mungkin kita bisa membedakan masing-masing panjang gelombang, dengan kemampuan ini kita bisa membedakan dengan teknik ya, dengan cara laser spektroskopi ini. Ya karena kita modalnya udah tahu dari lasernya itu sendiri begitu. Dikatakan di sini, this was not feasible with lasers until the advent of the dye laser. Jadi dari panjang gelombang sendiri, tadi masih ingat dye laser, which can be tuned, diatur yaitu tune itu, kita tahu tuning ya, ini diatur over a nearly continuous range of frequencies. Jadi yang tadinya cuma satu bisa direntangkan khususnya untuk tampak ya. Laser spectroscopy has led to advances in the precision. Makanya kalau kita sekarang bisa melihat sesuatu dari yang kita tadinya tidak ketahui, ini biologi ya. Ini kita bisa mendeteksi dengan baik, dan kemudian bisa menceritakan hasil tersebut ke kita. Dengan warna tersebut bisa membedakan. Dan tampak karena visible. Oke, nak teruskan, lanjutkan, nak. Nomor berapa sekarang? 33, Prof. Yes. Nah, Agis lagi. Soalnya utang. Iya, Prof. Ya, jadi 2 kali. Laser spectroscopy 2. This precision has been obtained by Passing to laser beams through. passing two laser beams through the absorption sample in opposite direction. Selectively
triggering absorption only in those atoms that have a zero velocity component in the direction of the beam. This effectively eliminates the Doppler broadening of spectral lines from the distribution of atomic velocities present in the sample. Ini mungkin ada kata-kata yang ingin diketahui begitu. Karena dikatakan di sini only in these atoms that have a zero velocity components in the direction of the beam. Maksudnya apa di sini kira-kira have a zero velocity component in the direction of the beam? Supaya anakku tidak nanti kok aneh, kok ada yang tidak bergerak, padahal kalau atom itu pastikan ya kan ada inti, ada elektron. Ini kok kecepatannya kok zero tuh gimana sih begitu? Apakah tidak ada yang karena ini alat bikinan manusia. Ada yang bisa cerita, bisa mengemukakan hal ini? Kalau mobil dengan mobil sama-sama bergerak. Yang satu cepat sekali, yang satu tidak cepat. Biasa-biasa. Apa yang terjadi? Ya, yang cepat akan nyalip yang pelan. Tapi sebetulnya itu kan relatif sebetulnya. Karena kecepatan. Seperti kita mengatakan kita itu berhenti. Apakah kita berhenti? Nah, apalagi kalau kita ngomong tentang bumi dan segala macam. Apa yang ada di dunia. Bukan di dunia, maaf. Ya di dunia ya. Di alam raya, di jagat raya. Bukan di dunia, di jagat. Karena kita mempunyai kecepatan-kecepatan semuanya begitu. Tapi kecepatan itu relatif. Jadi kalau pengertiannya di situ itu zero atau diam. Itu sebetulnya bukan itu yang dimaksud diam, tidak bergerak. Bukan. Karena semuanya yang bergerak itu relatif. Dibandingkan dengan kecepatan yang lainnya yang bergerak, ya karena memang dia tidak sama dengan kecepatan-kecepatan yang lain. Ini terminologi atau pemahaman diam di sini. Dikatakan tidak diam di sini, dikatakan in those atom that have a zero velocity component. Supaya tidak nanti menjadi ganjelan begitu untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Lanjut nak ke gambar selanjutnya nak. Gambar apa itu? Ion beam laser deflection deceleration. Apa itu deceleration? Tahu kan? Lawannya dari acceleration. Charge exchange cell optical detections. Ya, cerita yang sederhana tentang yang tadi. Semuanya relatif. Jadi tidak mutlak, tidak absolut begitu. Oke, terus nak. Nah, ini gimana laser kok bisa jadikan heat treatment untuk perlakuan untuk memanasin sesuatu gitu. Nah, Nisa, Nagi sudah. Nak Willy lagi. Heat treatment. Aku rugi dari mana? Ya, Prof.
terhindarkan terjadi, inevitably occur, tak terhindarkan terjadi. Preserving the precision of manufacture. Ya, ini yang tadinya tidak mungkin kita lakukan dengan cara-cara kuno. Jadi kita mempunyai batang yang logam, metal, yang kita tidak mungkin kalau memanaskan batang di ujungnya, di ujung sana, yang lainnya pasti juga akan panas. Dan karena metal pasti cepat sekali. Tapi dengan mempergunakan laser ini, kita bisa melakukan pemanasan yang hanya sesaat dan permukaan yang dikatakan itu automobile camshaft, ya, cam yang di depan yang biasanya dekat-dekat skrup itu batangnya itu kita panaskan karena dia itu akan berputar terus, lebih keras daripada batang itu keseluruhan begitu. Nah, perlakuan panas untuk menempelkan bahan-bahan yang lebih kuat dibandingkan dengan batang yang keseluruhan ini tadinya nggak mungkin dilakukan, tapi sekarang dengan bantuan laser kita bisa melakukan, mungkin kata-kata saya kurang, secepat kilat begitu. Memanaskan dan menempelkan, tapi tanpa memanaskan bagian yang lain. Yang tadinya tidak mungkin karena logam pasti panas di ujung akan memanaskan batang itu semuanya. Nah, ini salah satu kelebihan laser untuk memanaskan, untuk memberikan perlakuan panas. Ayo, terus lanjutkan, Nak. Nah, Anissa, lanjutkan gambarnya. Kalau ada pertanyaan langsung saja silakan. Tuh, bisa dilihat tuh. Laser heat treatment. Ya tadi kalau umpamanya dengan dongeng yang tadi, substrate di sini kita bisa katakan tuh batangnya begitu. Jadi kecepatan antara panas yang ditularkan dengan kecepatan penyelesaian pekerjaan itu lebih cepat penyelesaian pekerjaan. Begitu. Itu pada hakikatnya yang diinginkan. Yang dilakukan yang tadinya tidak mungkin. Yang sendirinya barang-barang yang diproduksi dengan cara ini pasti relatif lebih mahal daripada barang-barang yang biasa. Tapi dulu tidak mungkin. Mungkin kalau bahasa kita mungkin disepuh ya. Tapi kalau nyepuh, kita melakukan sepuh kan masih panas ujungnya. Kalau ini ujung yang lain tidak terasa panas, tapi ujung yang sini sudah berhasil disepuh. Ditutup dengan logam yang baru, dengan cepat. Malah sekarang dengan ketebalan yang seperti kita inginkan begitu. Nah, ini hal-hal yang tadinya tidak mungkin terjadi. Ini diantaranya laser heat treatment. Oke, lanjutkan Anissa. Yuk, nah akhir lagi untuk barcode scanner. Barcode scanner. Supermarket scanners typically use helium neon laser to scan the universal barcode to identify product. The laser beam bounces off a rotating mirror and scans the code, sending a modulated beam to a light detector and then to a computer which has the product information stored. Semiconductor laser can also be used for this purpose. Ini semua aku udah tahu yang dimasukkan dengan barcode ya. Jadi biasanya bukan hanya barang-barang yang mahal gitu.
barang-barang yang murah pun, barang-barang yang biasa dibeli untuk harian, itu juga ada barcode-nya karena itu bisa menunjukkan harga, produksi, dan juga sekaligus perusahaannya begitu. Nah, gimana kok bisa dibaca ya barcode itu? Ini bisa diceritakan tadi barusan dengan cepat. Dan kita langsung tahu harga dari bahan tersebut. Barang tersebut, bukan bahan. Mungkin bahan juga ada yang dijual dengan pakai mempunyai barcode khusus begitu. Tapi sekarang hampir semuanya jualan buku, jualan amplop pun juga pakai barcode. Rokok yang dulu rasanya untuk alat membaca cukup mahal, tapi kalau sekarang justru jadi 2 kali ini jadi karena keuntungan laser, kemudian juga dari laser membuat produknya yang kemudian dibaca menggunakan laser juga. Nah, ini kira-kira cara bekerjanya barcode. Scanning bisa dilakukan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Malah ada juga yang untuk produk-produk tertentu seperti berlian dan seterusnya. Dipakai berputar juga bisa dikatakan. Mau mengetahui kualitas keabsahan, apakah itu berlian betul, apakah itu mutiara betul, dan seterusnya. Kalau ini untuk membaca barcode yang ditempel di situ atau ukir tanda kutip di situ di barang tersebut supaya tahu persis produksi kapan, barang harganya berapa, dan seterusnya. Ayo nak, lanjut. Itu kira-kira ada ini yang sensor. Jadi sensornya bentuknya array. Focus lens. Jadi lihatnya dari barcode-nya dulu ya. Gambar, kemudian ke lensa. Ya karena digerakkan. Single point. Ya sama sebetulnya konsepnya seperti kalau kita melihat. Kalau ini dengan menembakkan, kalau kita melihat justru benda tersebut, karena ada cahaya, kita bisa melihat benda tersebut. Nah, prosesnya hampir sama seperti itu. Pembacaannya pun juga dengan sama. Cuma ini tidak ngomong, kalau dia mempunyai display surface ya, kalau kita ya ada di otak kita di sini. Atau mungkin kita teriak dan seterusnya. Ada cuma hasilnya langsung, harganya 500. Ada yang barang yang kita tidak tahu harganya, yang tahu adalah si penjual. Itu biasanya dibaca dengan flash. Nah, laser barcode scanner ini banyak juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Mungkin lebih. Dan manfaatnya luar biasa. Yang kita sering tidak tahu. Tapi intinya kita menggunakan laser. Ini kan sebenarnya laser pembaca barcode kan begitu. Atau laser penyeken barcode. Tapi ada laser untuk membaca barang-barang yang mereka mesti harus dibongkar. Nah, kalau sekarang dengan laser kita tidak perlu membongkar tersebut. Kita bisa mengetahui apakah di situ ada barang-barang terlarang termasuk yang dijual belikan begitu. Biasanya kan narkoba kan mesti dicium, mesti dibawa ke laboratorium. Dengan laser-laser tertentu kita bisa mendeteksi. Dan sekarang orang bapak-bapak di imigrasi biasanya lebih. Tapi memang penjahatnya juga tidak sembarangan, penjahatnya juga pintar juga. Karena laser mempunyai kemampuan terbatas, tidak bisa intrude ya, tidak bisa masuk ke dalam permukaan. Biasanya dengan permukaan atas mereka sudah ada keterbatasan. Nah, di bawahnya baru disimpan narkoba, itu yang mungkin aja. Hal tersebut masih. Tapi paling tidak dengan pembacaan barcode ini, kita bisa menghemat waktu yang cukup luar biasa.
apalagi kalau dalam serial produksi ya nak ya. Kita harus membaca bahan-bahan yang dipakai, komponen-komponen yang harus dikumpulkan untuk satu subsistem maupun sistem. Itu menggunakan laser, apalagi kalau otomatis barcode ini luar biasa. Jadi bukan laser barcode, tapi laser pembaca komponen, itu juga bisa dikatakan. Konsep dasarnya yang anakku tahu persis seperti mata kita itu. Jangan lupa dua-duanya pasti ada cahayanya. Karena kalau tidak ada cahayanya tidak mungkin kita bisa lihat. Nah, untuk itu ada juga laser yang kita bisa mendeteksi, tidak bisa terlihat begitu. Pada waktu malam hari, untuk panjang gelombang tak tampak ya. Laser bisa melihat untuk malam hari. Kita tidak bisa melihat. Biasanya ditaruh di alat-alat pelihat malam di samping untuk mendeteksi lawan dalam jarak-jarak tertentu dengan sendirinya. Tapi jarak jauh pun juga sama. Jadi kalau sampai dengan 12,8 mil begitu, kita masih bisa lihat yang seperti kita pernah bikin untuk IODS ya, Integrated Optical Defense System yang kita buat tahun 2013, itu kita menggunakan juga sejenis ini. Tapi bukan barcode yang kita baca, tapi justru perahu kapal lawan ataupun mungkin pasukan. Karena kalau manusia kan inframerah ya, kita akan mengirimkan gelombang inframerah. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita tetap memancarkan tersebut. Dengan laser pembaca ini kita bisa mendeteksi sampai 12,8 mil, bukan kilometer. Oke, nak lanjut. Ini konsep, bukan konsep, ini praktis yang ada di Alfa atau di toko-toko serba ada itu. Mereka mempergunakan laser pembaca itu, laser barcode scanner atau reader begitu biasanya diomongkan. Lanjut. Nah, ini yang mungkin sering membingungkan, laser kan sering mengeluarkan atau diutamakan untuk membunuh atau memanasi atau membakar. Tapi ini kok untuk pendinginan, ini gimana ya kira-kira? Nah, Agis lagi. Dibaca Agis. Terus, laser cooling 1. Starting in about 1 It's 1000 1985. oh yeah, 1985 with the work of Stephen Chu and others. The use of lasers to achieve extremely low temperatures has advanced to the point that temperatures of 10 apa itu? Kalau 10 pangkat minus 9 itu gimana sih, Prof? Ya, minus 9. Oh, 10 minus 9. Kelvin. Kelvin have been reached. If an atom is traveling toward a laser beam and a photon from the laser, it will be slowed by the fact that the photon has momentum P E per C sama dengan tuh Newton ya. Oh, ya sudah, itu kan equal formula. H per lambda. If we take a sodium atom as an example and assume that a number of sodium atoms are freely moving in a vacuum chamber at 300 Kelvin, the RMS velocity of a sodium atom from the Maxwell speed distribution will be about 570 meter per second.
Supaya jelas langsung terus. Ini belum nyambung. Terus. Lanjutnya, Nak. Makalahnya. Ya. Saya lagi, Prof. Iya. Okay. Then, if a laser is stand just below on one of the sodium D lines, or 589.0 and 589.6 nanometer, about 2.1 equivalent. Electron volt equivalent. A sodium atom traveling toward a laser and absorbing a laser photon would have its momentum reduced by the amount of the momentum of the photon. It would take a large number of such absorption to cool the sodium atoms to near 0 Kelvin, since one absorption would slow a sodium atom by only about 3 cm per second out of speed of 570 meter per second. A strike projection requires almost of 20,000 photons to reduce the sodium atom momentum to 0. Jadi gimana pendinginannya, Nak? It will take a large number of such absorption to cool the sodium atoms to near 0 Kelvin. Since one absorption would slow a sodium atom by only about 3 cm per second. Jadi dengan memperpelankan tersebut. Yang tadinya kecepatannya 570 per second. Itu indikatornya begitu. A strike projection requires almost 20,000 photons to reduce the sodium atom. Luar biasa. Sebetulnya yang itu katakan jumlah segitu banyak itu tolong fotonnya, cahaya ya. Nah, itu susah sekali membayangkan tapi kalau membayangkannya saya pikir gampang. Nah, dari situ penurunan temperaturnya terjadi. Yang tadinya geraknya luar biasa, cepat, kemudian menjadi sodium atom yang sangat pelan. 3 cm per second. Out of a speed of 570 meter per second. Jadi ada yang, kalau heat treatment pada ikatnya apa itu? Mengumpulkan energi, foton itu juga cahaya, energi di situ. Kemudian ini hal yang sepele yang menjadi latar belakang nanti pemahaman lebih jelas begitu. Karena kaitannya energi juga kaitannya dengan daya, kaitannya dengan temperatur. Kalau rumus umum tekanan, temperatur yang pernah diketahui anakku, tekanan, volume, apa, temperatur, hukum apa itu? Nggak ada yang jawab. Boleh Galusek apa? Tekanan, Boleh Galusek. Ya kalau itu cuma P kali V sama dengan C. Tapi habis itu ya besok kalau temu muka cerita lagi. Tapi yang tugas akhir ya lewat. Nah ini udah tugas akhir. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan lewat.
Ini anak semuanya punya tugas akhir ya? Atau Nak Willy doang? Apa, Prof? Tugas akhir, proposal TA. Ayo, Kak Willy, Prof. cuma Willy aja. Iya. Ya oke, terima kasih banyak. Siapa yang? Ayo, satunya siapa? Ya udah.